Kalau ada award, motor apa yang paling ganteng di tahun 2025? Maka jawaban gue adalah CF Moto VOOM. Wah, gila ini. Bentuknya di foto keren, di video keren, pas lihat langsung lebih keren lagi. Ya, gila, ini motor keren banget. Desain depan, samping, belakang, cantik ya. Tapi yang lucu adalah dia tuh ngambil temanya adalah retro ya kan. Jadi kalau misalkan kalian ke tahun 80-90-an ya, hampir semua motor Jepang itu punya lampu model bulat begini. Nah, cuman sekarang nggak ada yang ngikutin lagi membangkitkan kesan retro. Justru CF Moto yang nggak punya sejarah dengan motor-motor lampu bulat 2 tadi malah ngambil desain yang seperti itu. Nah, bisa dilihat di sini depan ada 2 buah LED, tapi ini cuma daytime running lights aja. Jadi kalau kita nyalain, lampu utamanya itu bukan ini. Wih, muter-muter ya. Lampu utamanya yang di bawah sini, ya. Low beam, high beam di bawah semua. Tapi kalau misalkan kalian lagi jalan gitu ya kan, berdiri bawahnya nggak kelihatan. Coba dibikin eye level sama mata gua nih kameranya, ya. Bawahnya nggak kelihatan. Dia kelihatan ya kalau kita agak nunduk sedikit. Nah, seperti ini baru bawahnya kelihatan. Jadi kalau kalian lagi naik motor, naik mobil, aman nih lampunya, pasti kelihatan lah. Dan lampunya di malam hari juga lumayan terang ya dibandingkan dengan motor-motor yang ada di pasaran. Ya, jadi keren sekali bentuknya. Kayak siapa? Yang Satria Baja Hitam? Ah, lupa kan? Siapa namanya? Udah di depan mulut nih, lupa deh. Kotaro Minami ya. Kemarin gua fotoin bareng sama Papio, jadi kayak kakak beradik gitu. Papio jadi Kitiri Minimi ya. Yang ini jadi Kotaro Minaminya ya. Cuma kalau kalian pikir, wah ini mirip banget sama Papio, enggak juga. Pas gua sebelahin ya, kelihatan perbedaannya ya, terutama di bagian belakang dan bagian depannya. Sampingnya ya beda banget lah ya. Terus yang gue suka juga, dia itu punya ram air ya. Kalau inget Kawasaki, dia tuh depannya ada lubang buat masukin angin. Ketika dia kenceng, dia berfungsi kayak turbo. Jadi angin yang masuk bertekanan. Nah, ram airnya itu ada 2 di bagian kiri sini sama kanan. Jadi di tengah lampu LED-nya ini dalamnya ram air. Keren banget desainnya. Terus lihat, ram airnya itu lehernya ya masuk ke bagian sini ya. Terus ke bawah ya, baru dia masuk ke bagian dalam engine. Itu keren banget desainnya. Nah, jadi bukan cuma sekedar desain yang ganteng, tapi juga ada fungsinya. Dan bisa kita lihat, ini motor, mungkin kalian pikir tanggung amat gitu ya. Karena CF Moto VOOM itu 500 cc, 4 silinder. Bukan 600 cc biasanya kan. Kalian aja langsung ngelawan yang kayak misalkan Yamaha R6 gitu kan, atau CBR 600 atau 6,5 ya. Tapi dia malah 500. Ya sebenarnya 500 cc agak nanggung ya. Nambah dikit duit ya, kalian bisa dapetin yang lebih dari 500 cc merek sebelah, sama-sama Cina juga. Cuman kenapa dia 500 cc? Karena yang pertama, di beberapa negara SIM itu levelnya tuh ada yang di bawah 250, 250 sampai 500, habis itu baru 500 ke atas ya. Jadi kalau misalkan dia masukin yang 600, otomatis orang yang bisa pakai motor ini jumlahnya terbatas. Karena orang yang punya SIM di luar yang bisa lebih dari 500 cc itu ya tentunya lebih sedikit dibandingkan dengan yang 500 sampai 2,5. Dan yang kedua, di tahun 2026 ini CF Moto juga membuat motor 4 silinder, tapi bukan 600 atau 6,5 cc, 750 cc dan baru aja launching. Ya, jadi mereka tuh nggak mau nanggung gitu, mendingan mentok 500 cc sekalian atau langsung 750 cc. Nggak ada 600 sama 6,5 itu di skip sama dia. Dan motor ini juga mendapatkan engine baru. Ini yang beda sama motor-motor lainnya. Biasanya kalau motor-motor lain karena dia udah punya histori yang panjang, udah ada lama gitu ya. CF Moto ini kan meskipun dia juga punya sejarah juga, tetap aja nggak bisa dibandingin sama yang udah lebih dulu gitu kan. Nah, mereka bikin mesin baru ya, 500 cc 4 silinder dan suaranya untuk motor standar. Nih, coba denger ya. Nih, mikrofonnya kita taruh di sini aja biar netral ya. Netral ya nih.
Nah, ini taruh sini dulu. Nah, ini adalah part yang paling gue suka dari motor ini. Ini knalpot standar, suaranya begini. Itu RPM 7.000, 9.000 ya. Itu 9.000. Coba deketin sini. Kan suaranya juga nggak ngaruh ya. Lagi. Tadi ada suara guanya. Empat silinder, 500 cc, lengkingannya luar biasa, enak banget. Dan dari review-review yang gue baca di luar gitu ya, karena untuk motor tuh gue agak sedikit beda ya, karena gue nggak terlalu berani untuk ngepol, apalagi buat miring-miring. Jadi gue ngambil referensi dari luar aja yang banyak, nggak terlalu gue cobain ya. Mesinnya memang luar biasa ya. Kita kalau mau nyobain yang kenceng-kenceng gitu, RPM tinggi, gigi 1, 2, 3 aja udah cukup. Nggak sampai ke 4 ya, karena kalau udah ke 4 kekencengan. Ya, tapi suaranya dengan knalpot standar itu sudah bagus. Kebayang nggak? Itu kalau knalpot kita ganti sama knalpot yang lebih nyaring, suaranya cakep bener ya. Kembali lagi ke engine ya. Dia mesinnya baru 4 silinder liquid cool, tenaganya 78 horsepower. Tapi kalau misalkan kita ram air, ya kita lagi kenceng, dia udara yang masuk lebih banyak, 81 horsepower. Meningkat sekitar 3 horsepower. Torsinya 49 Nm dan dia punya transmisi 6 percepatan dengan kopling yang super ringan. Kalian pernah naik CF Moto 4,5 yang MT ya? Itu kan koplingnya kayak aneh banget, entengnya tuh bener-bener enteng, kayak cuma dikasih per. Ternyata motor ini juga sama entengnya. Ini kopling ya, ini pakai clinking aja tuh. Tuh. Koplingnya enteng betul. Bener-bener kayak pakai per aja gitu. Bahkan kayaknya rem sama rem sebelah kanan itu lebih berat rem dibandingkan dengan koplingnya. Aku nggak ngerti, ini koplingnya kayak motor laki ya, motor sport dengan kopling terenteng di dunia. Kalau pernah cobain CF Moto 450, MT 450, ya kurang lebih koplingnya sama ringannya ya. Jadi, kemarin gue bawa paling jauh dari Jogja ke Klaten, karena gue minjem ini dari CF Moto Jogja. Jadi sekarang CF Moto buka di Jogja, jadi kalau misalkan kalian mau beli CF Moto, bisa langsung ke Jogja aja. Itu pas sampai Klaten, nggak ada pegel-pegelnya sama sekali nih tangan. Kayak naik motor matic gitu, seru. Udah gitu, transmisinya dia juga pakai assist sama slipper clutch. Jadi kalau misalkan kita mau naikin gigi ya di RPM yang lebih tinggi gitu ya, udah langsung naikin aja, nggak usah pakai injek kopling lagi. Turunin juga sama, di RPM tertentu dia bisa langsung turunin aja, dan transmisinya cukup halus ya. CF Moto ini biasanya engine-nya bagus banget, suka banget gua, tapi transmisinya kurang begitu halus. Yang CF Moto MT 450 kan juga kerasa ya. Yang ini jauh lebih halus transmisinya. Jadi kayaknya emang penyempurnaan dibandingkan dengan mesin-mesin pendahulunya. Ya, ke depan, jadi dia tuh punya dua pilihan warna ya. Yang pertama hitam seperti ini dengan ada clear emasnya, bukan emas, mungkin kayak bronze ya. Terus ada juga yang warna biru muda dan bentuknya kayak gini. Ya. Tapi yang lucunya adalah gue lihat iseng kan cari CF Moto modification dan kawan-kawan, ada yang bikin CF Moto Voom ini sama kayak Ninja, kayak gini. Cakep bener. Ternyata dia bisa diaplikasiin berbagai macam livery, tetap cakep ya. Dan di bagian bawahnya, meskipun atasnya hitam, bawahnya putih ya, sampai ke bagian sini nih. Jadi fairing depannya putih ya. Voomnya ada garis-garisnya, 500 SR, sampai sini juga ada garis-garisnya. Nah, cuma kebayang kalau udah beli motor ini tuh sayang kalau misalkan kita bikin warnanya standar. Kayaknya pengen diacak-acak gitu ya. Sesuai dengan fantasi kalian lah, waktu kalian tahun 90-an tuh ngeliat motor kayak gini yang dua itu lampunya gimana gitu ya. Terus di depan remnya juga besar, ada kanan kiri, tapi bawaannya CF Moto. Remnya pakem sekali, tapi menurut gue terlalu sensitif. Harusnya dibikin lebih empuk lagi ya, karena kalau misalnya kita rem dikit tuh kayak dek gitu. Dan peleknya ini juga desainnya keren ya. Ini warnanya bronze sama tulisan CF Motonya ini stiker. Terus untuk bannya dia pakai namanya Ride Migra S3N.
Migrasen mungkin. Gue baru lihat sih ada merek ban kayak gini, cuma performance-nya oke kok. Nggak licin, bagus. Gue pakai nggak ada komplain ya. Ukuran depannya 120 70 R17. Yang belakang 160 60 R17 juga. Dan kalau kita lihat di spakbor sini ya, ada side markernya nih. Buat di Amerika biasanya. Nah, ini bisa kelihatan ya, radiatornya besar di belakang, tapi sebaiknya kalau kalian beli ini ditambahin ini ya, pelindung ya, karena ini masih baru aja kelihatan tuh banyak kerikil nyangkut ya. Kalau dikasih pelindung pasti lebih bagus. Ada klakson, lampunya, shocknya ada upside down, sama ini kan karet nih. Sama dia tuh dikasih kayak ini nih, pengikat dari besi lagi nih. Bagus nih, jadi biar ada debu-debu dia nggak masuk ke dalam, kesaring, dia ketekan gitu ya. Nah, di bawahnya dia ada underguard besar. Jadi kalau misalkan kita mentok atau semacamnya, kenanya ini ya dulu ya, nggak langsung ke bagian engine. Rangkanya trellis dan dicatnya warna hitam, jadi nggak begitu kelihatan rangkanya. Sama yang gue suka dari CF Moto adalah detailnya ya. Jadi kalau misalkan kalian lihat build quality-nya, ini build quality-nya menurut gue CF Moto bagusnya pakai banget sih. Bisa dibilang malah kayak dibandingkan beberapa motor Jepang, even yang kelasnya 500cc, 600cc, ini build quality-nya bagus banget. Desainnya itu juga dipikirin, dikasih aksen ya. Ini bisa diatur compression-nya plus minus, dan untuk stabilizer-nya ini juga bisa diatur, kliknya bisa di minus, plusnya di ini. Kalau plus dia akan lebih keras ya. Jadi kalau misalkan kita belok ini, dia akan lebih nahan. Kalau kita minusin, banyak banget. Nah, dia akan lebih enteng. Jadi build quality-nya cakep, pakai banget. Ini kalau misalkan kalian nggak tahu tentang CF Moto, lihat motor ini, lihat detail dan kawan-kawannya, pasti nggak akan nyangka kalau ini adalah motor buatan Cina. Pasti akan ngiranya, apa nih, Eropa ya? Italia kah? Jepang kah? Karena emang secara desain sih Jepang banget, tapi secara build quality, ini di atas motor Jepang. Sama seperti Papio ya, dia posisi spionnya itu ada di ujung, dan bisa dilipat ke atas ataupun ke bawah. Jadi kalau misalkan kita pengen lipat bisa nih, tapi kena sama si rem depannya ya. Handle-nya juga enak, ukurannya pas, gripnya juga pas ya. Cuma dia nggak ada pemanasnya. Nah, di sini ada hazard, ada buat cut off, ada buat starter, sama ini ada FN ya. Ini kalau misalnya kita lihat dia buat nyalain ini nih, auto high beam buat on off-nya. Jadi pencet sekali, nanti kita di sini buat on off-nya nih. Oke. Pencet lagi. Di sini nanti dia akan berubah menjadi volume. Jadi kita kalau hubungkan HP kita dengan si motor ini gitu ya, kita bisa atur HP kita pakai tombol-tombol yang ada di sini, termasuk FN-nya ya. Kalau nggak salah dia juga bisa dipakai buat ngatur traction control dan ngatur ABS ya. Ini TC-nya 1 nih. Speedometernya keren ya. Gue suka speedometernya itu dia punya RPM di sebelah kanan. Tapi angkanya lompat-lompat. Jadi kalau kita makainya RPM rendah, 1357 itu nggak akan berasa naiknya. Kalau kita kenceng baru kerasa naiknya tinggi di sini. Ada 8, 9, 10, 11 ya. Nah, torsi sama horsepower juga bisa kelihatan dari sini ya. Kecepatannya sama ini engine-nya kita cut off, ada jamnya, temperatur ya. Sama ada bensin sama temperatur. Temperaturnya gua pakai sih normal-normal terus ya. Nggak pernah naik sampai yang segimana gitu. Nah, terus di sini kan ada 4 buah tombol, kiri back, kanan set, atas bawah. Nah, di atas ini ada untuk ngatur traction control. Jadi traction control kita pencet sekali, TC1, TC2. Jadi kalau misalnya kita pengen atur traction control biar belakangnya bisa spin-spin, nah dipencet dari sini aja, dan bisa dimatiin total dengan cara ditahan lama. Nah, mati dia TC-nya. Sama di sini ada untuk high beam ya. Bisa lihat di sini. Kalau misalkan mau pas beam tinggal ditekan. Kalau mau di high beam yang lama, nah tinggal didorong keluar. Ini ada lampu sein sama klakson. Nah, kenceng juga. Nah, terus kalau kita masuk ke menu, bentuknya seperti ini ya. Pertama information, oh bagus sih layarnya. Basic, odo, trip, malfunction, maintenance. Balik ke kiri, traction control level 1, level 2. Ada ESC-nya juga, ya, emergency stop signal. Jadi kalau misalkan kita ngerem mendadak, dia akan kelap-kelip tuh lampu seinnya. Activation quick shifter, on dong. Upshift alert, kita on kan saja. Ya, back. Ada phone, kita buat konekin ke HP kita. Terus ini ada musik kalau connect ke HP. Nah, ada settings nih, device connection-nya ya, bisa kita pilih. Oke. Information 1, odo. Information 2, range, voltage, instant fuel, time, average fuel. Average fuel kali ya.
Auto brightness, unit, time, language, system update, about, reset. Oke, cakep lah nih motor. Dan kuncinya seperti ini dia. Bentuknya B aja ya kalau untuk kuncinya ya. Tapi overall cakep. Sama kalau misalkan kita kehabisan baterai handphone, tenang, ada colokannya di sini. Sama kayak motor-motor kekinian. Tuh, ada USB-nya di bagian sini ya. Sama ada motif-motif kayak kamuflase di sini biar nggak sepi. Dan tangkinya dia besi, bukan dikasih cover plastik ya. Dan kalau kita duduk dengan tinggi gue 170 cm, ini gampang sekali. Kaki gua kiri kanan bisa napak dengan sempurna ya. Makanya Gus Ali bisa naik motornya dengan mudah. Terus gimana posisi duduknya? Surprisingly, untuk motor fairing biasanya gue kurang suka, agak pegel. Di motor ini lumayan enak. Yang penting ketika kita bawa motor ini, kita tahu gimana cara bawa yang benar. Misalkan kayak posisi duduk gitu ya. Pastiin kaki kita itu jepit ke tangki ya, terus handingnya itu di tangki. Tangan kita itu cuma megang aja sih, bukan bertumpu ya. Karena kalau kita bertumpu, nanti sini kalian pasti pegel. Kalau kalian bawa begini ya, nggak dikasih beban di bagian tangan, nanti yang pegel paling sini. Tapi itu jauh lebih bagus dibandingkan dengan yang pegel tangannya. Handlingnya gue pakai so far enak. Keluhan gue cuma remnya aja terlalu pakem ya. Sisanya overall enak, kursinya juga enak ya. Sama kita dapat bagasi yang sebenarnya nggak bisa dibilang kayak bagasi sih. Nah, ini kalau kita buka, udah cuma gini aja. Sama ada colokan buat OBD scanner ya. Kalau misalkan motornya kita servis gitu bisa langsung dari sini. Kita tutup lagi. Dah, set. Kalau buka yang sebelah sininya nggak bisa, masih dari bawah nih. Terus lihat dong, knalpotnya kanan kiri, ganteng ya. Nggak usah di modif juga udah cakep gitu. Cuma kalau kalian beli beginian pasti gatel gitu kan, nggak dimodif-modif ya. Nah, tapi sebenarnya dia knalpotnya tuh ada underbelly-nya di sini tuh. Kelihatan di sini kecil, padahal silencernya ada di sini gede banget ya, di bagian bawah. Dan dari semua bagian dari motor ini semuanya almost perfect kecuali bagian ini nih. Kelihatan las-lasannya agak kasar ya, tapi sisanya semuanya bagus. Tuh. Banana armnya bagus. Ini pakai dikasih cover, ada kamuflasenya juga. Kemudian ke belakang ya, ini juga cakep ya. Jadi lampu belakangnya ini bolong. Terus bagian bawahnya biasanya kalau motor-motor kayak gini pengen dilepas gitu, kasih tail tidy gitu yang lebih rapi gitu ya, lebih pendek. Motor ini sih enggak ya, begini aja udah cakep. Cuma memang pas kita pakai jalan ya agak sedikit nyiprat aja sih, karena kurang ke bawah gitu. Cuma kalau kalian pakai motor kayak begini, pasti pengennya segera diubah yang ke bagian pendek seperti ini ya. Cuma untuk belakang, gue lebih suka bentuk belakangnya Papio. Emang nggak sekelas ya, cuma ya sama-sama retro. Kalau punya Papio taruh sini cekrek, kayaknya lebih cakep sih. Gitulah kurang lebihnya. Ganteng yo. Bismillahirrahmanirrahim. Wuih, let's go. Dia walaupun motor fairing ya, 500 cc, tapi ini motor tuh enteng banget ya. Kita belok-belok gitu tuh gampang ya. Udah gitu, kalau kalian biasa pakai MT 4,5 ya, atau CF Moto lah, biasanya kan dia kelemahannya itu di transmisi ya. Meskipun koplingnya super enteng, transmisinya tuh masih agak sedikit kasar. Tapi karena ini adalah engine generation terbaru, transmisinya enak sekali. Nah, ketika kita pakai, itu pun dia juga halus sekali ya. Jadi, wah ini perfect. Koplingnya perfect, feel gasnya perfect, transmisinya juga perfect. Engine-nya itu emang luar biasa. Jadi, gue nggak nyangka ini motor dari Tiongkok bisa serefine ini loh. Ini nggak tahu ya, gue dibanding gue pakai motor-motor lain yang 600 cc atau 500 cc sport fairing, ya kadang-kadang tuh ya suka ada pegel-pegel ya, capeknya gitu ya. Ini driving positionnya tuh enak gitu loh. Jadi sekarang kita di gigi 3 ya. Gigi 3 jalan 70 RPM cuma nggak nyampe 7.000 tuh. Tapi karena dia nggak nyampe 7.000, kelihatannya di bawah terus gitu. Nah ini motor sebenarnya paling enak kalau kita pas pakai RPM tinggi, karena suaranya merdu sekali nih ya. Tuh RPM 8.000 nih. Nih kita gas 1, 2, 3, kosongan dikit nih, bawa-bapak gaul ke tengah. Oke sip. Wah gila. Dia kerasa kayak 500 cc, kayak 600 cc ya. Pas dia di RPM
9.000 ke atas itu kayak ada turbonya gitu, kayak ditendang, bas, kenceng banget. Jadi tenaganya tuh dari bawah udah berasa. Biasanya kalau motor dari bawahnya tenaganya udah berasa kayak gini tuh rasanya kayak motor yang power delivery-nya linear, tapi ternyata nggak linear. Ternyata masih kenceng lagi sampai atas. Gile, seru banget ini motor ya. Aduh, enak banget. Enak banget ya. Dan ini motor suaranya merdu sekali. Jadi kalau kita di atas motornya rasanya kayak suaranya kurang kencang, tapi pas dari luar tuh kencang ya, terutama dari belakangnya gitu. Even gue baru sadar itu ketika anak kantor gue yang bawa motor ini, gue pakai motor yang lain gitu ya, sebelah-sebelahan. Gile, suaranya dari luar itu dengan knalpot standar udah enak sekali. Nah, cuma remnya ini pas kita ngerem itu kayak cepet banget gitu. Dia agak terlalu sensitif sih remnya. Sama kalau kita dari berhenti, dia nggak bisa start dari gigi 2, startnya harus dari gigi 1. Nah, terus gimana soal handlingnya? Kalau gue pakai buat harian kayak gini gitu kan, jalan-jalannya cuma di Jogja Solo, handlingnya sih enak ya. Cuma kalau pengen tahu lebih bagus lagi ya harus dibawa ke track, dan yang nyetir juga profesional, bukan gua. Suspensinya juga pas ya. Dia tuh masih ada kerasnya, tapi masih bisa dinikmati, dia nggak gedebak-gedebuk. Tuh, stabil ya. DJ-nya aja biasanya kan dia tiduran kan, ini masih bisa dipakai lurus. Enak motornya. Dia bener-bener refine loh. Motor Cina paling refine, dan ini kalau kita nggak tahu ini CF Moto ya, kita bilang ini Honda, Kawasaki, orang bisa percaya loh. Feel-nya motor yang matang. Even motor-motor Eropa tuh ya kadang-kadang masih ada rasa yang ada kurang di sini lah, kurang di situ lah. Ini refine sekali. Kayak ditempel logo BMW orang percaya. Percaya pas bawa, karena emang motornya emang refine. Enak sekali motornya. Coba kalau kalian nggak pakai sarung tangan ya, rasanya nih getarannya lumayan berasa ya. Di tangan tuh lumayan terasa getar, sama di kaki dia getarnya lumayan. Udah gitu kalau kita ngomongin panas, dia justru panasnya malah ke belakang, kayak ada angin gitu ya. Jadi bukan kena di bagian kaki, lebih ke hampir ke mata kaki gitu ya. Ada sedikit panas, tapi masih dalam taraf yang sangat amat wajar. Ini motor tuh menurut gue nyari sempurna tuh ya. Motor sport nyari sempurna, kecuali ininya nih, remnya ya. Kalau menurut gue ya, remnya agak kurang aja. Enak banget ya. Tapi dia soalnya masih agak lumayan berasa ya. Jadi RPM-nya nggak setinggi itu. Kalau misalnya kita perhatiin, kita tuh masih bisa pakai gigi 3 sama gigi 4 di motor ini. Ya beberapa motor kan gigi 1 udah tat tuh nih. Gigi 2 ada berapa gitu kan. Kalau 1000 cc ini masih bisa dinikmatin. Karena 500 cc mau bagaimanapun tenaganya ya nggak seperti yang gede-gede gitu deh. Ini motor juga dipakai kencang, dipakai pelan, macet, dia temperaturnya stabil ya. Rata-rata di 92, 95 gitu ya. Nggak pernah di atas 100. Jadi itu dia CF Moto VUM 500cc ya. Overall, wah gue suka banget sama nih motor sih. Rasanya tuh pengen ada di rumah buat dijadiin pajangan gitu ya. Kalau untuk dipakai, kayaknya gue kurang cocok dengan motor sport ya. Even semua motor sport gitu ya. Mungkin udah usia kali ya. Enggak lah, masih di bawah 35 gue. Rasanya kalau gue harus memilih buat punya motor di rumah yang harus motor sport, maka ini adalah pilihan gue sih, CF Moto VUM. Nggak usah lihat mereknya, tapi lo rasain, cobain mesinnya ya, beloknya dan kawan-kawan. Ini motor luar biasa. Ini bikin pabrikan Jepang ketar-ketir nggak sih?